Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa uswatana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وتابعيك وتابعي تابعيك ومن تبعك إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها المسلمون أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تبارك وتعالى في سورة التوبة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. وفي رواية أخرى أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن يوم عاشوراء فقال: إن كنت صائما شهرا بعد رمضان فصم المحرم فإن فيه يوما تاب الله فيه على قوم وتاب الله فيه على آخرين. صدق الله العظيم وصدق رسولنا الكريم wa nahnu insyaallahu minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah di kesempatan siang hari ini mengajak kita semua senantiasa memperbaharui kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jumat hari ini masih lagi di bulan yang mulia, salah satu dari bulan yang termasuk dalam bahagian bulan-bulan hurum, yaitu bulan suci Muharram, sekaligus sebagai bulan penanda awal tahun dalam bilangan kalender Hijriah. Dan Jumat hari ini adalah Jumat yang kedua dari bulan nan suci ini. Karena itu kita senantiasa memperbaharui kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan selalu memperbaharui kesyukuran ini dijadikan atas semua nikmat dan rezeki yang kita peroleh itu di dalamnya Allah sertakan dengan keberkahan. Dan semoga pula dengan rezeki yang barakah itu menjadi sebab di antara asbab untuk selamat hidup dunia kita, lebih-lebih untuk selamat hidup kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, di dalam doa awal tahun yang sering dibiasakan dan dilazimkan dibaca di permulaan hari dari bulan Muharram yang lalu,
Ada beberapa yang kita pintakan dan munajatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang munajat kita di dalam doa itu penting untuk kehidupan kita menjalani hari-hari di muka. Paling tidak, jamaah yang dimuliakan Allah, ada 3 munajat penting dalam doa awal tahun itu yang kita pintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mengucapkan puji-pujian kepada Allah dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam doa tersebut yang pertama kita pintakan, Allahumma inni as'alukal ismata minasyayatin wa awliyaihi wa junudi. Yang pertama yang kita pintakan kepada Allah, ya Allah, kami memohon kepadamu, tolong jaga kami ya Allah dari gangguan syaitan beserta pengikut dan bala tentaranya. Satu bait doa yang diwariskan dan diajarkan para ulama dan salafun saleh sebelum kita, agar kemudian menyadarkan kita semua bahwa musuh sebenar kita adalah syaitan, bahwa yang mengganggu, menggoda, menyelewengkan kita dari jalan syariat yang lurus ini adalah syaitan dengan penghulu mereka iblis yang sejak penciptaan nenek moyang kita Nabiullah Adam alaihi salam sudah mengikrarkan di hadapan Allah akan menyesatkan kita semua anak cucu Nabiullah Adam alaihi salam ini. Secara lengkap dan detail kisah ini diceritakan oleh Allah di dalam Quran surah Al-A'raf, sebagaimana yang pernah kita dengar atau pernah kita kaji, bahwa ketika Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihi salam, lalu Allah perintahkan semua makhluk untuk sujud penghormatan kepada Nabiullah Adam. Semua makhluk saat itu bersujud kecuali iblis. Karena pembangkangan iblis inilah kemudian Allah menjadi murka kepadanya dan diusir dari surga Allah, dilaknat oleh Allah. Tapi pandainya iblis ini, sebelum kemudian dia menyingkirkan dirinya, meminta dan munajat kepada Allah, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Berkata iblis, ya Allah, tolong tangguhkan ajalku sampai hari kemudian. Dan munajat iblis ini dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala innaka minal munzarin. Wahai iblis, sesungguhnya engkau termasuk orang yang ditangguhkan ajalnya. Karena itulah di hadapan Allah, merasa mendapatkan kesempatan dan peluang, iblis kemudian mengikrarkan dirinya, ya Allah, aku pasti akan sesatkan anak cucu Adam dari jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian aku akan sesatkan mereka, aku selewengkan mereka dari jalanmu, aku goda mereka dari arah depan mereka, dari arah belakang mereka, dari kanan mereka dan dari kiri mereka. Karena itu engkau takkan dapatkan ya Allah banyak dari mereka itu yang pandai bersyukur atas nikmatmu. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, di awal tahun kita diingatkan dengan berdoa, meminta, munajat kepada Allah agar kemudian mengafirmasi diri kita semua, meyakinkan dalam diri kita bahwa di antara musuh besar kita hari ini adalah iblis dengan para syayatin dan pengikut-pengikutnya yang menghalangi kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama yang kita pintakan kepada Allah di awal tahun. Lalu selanjutnya, di dalam lanjutan bait doa tersebut kita memohon kepada Allah wal auna ala nafsil ammarati bisu. Kita meminta kepada Allah, ya Allah, tolong kami mampu mengendalikan nafsu al-ammarah bisu. Jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran paling tidak ada 3 nafsu secara garis besarnya yang kita mesti tahu. Ada nafsu yang terpuji, nafsu yang terbaik dan yang paling afdal, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga pada waktunya nanti menghadap kita semua kepada Allah membawa nafsu yang satu ini. Inilah yang disebut oleh Allah di penghujung surah Al-Fajr,
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai yang mempunyai jiwa yang tenang, pulanglah kalian ke hadirat Tuhanmu dalam keadaan diridhai, lagi meridhai, dan masuklah dalam golongan hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Ini nafsu yang terbaik yang kita berharap sekali lagi mudah-mudahan Allah anugerahkan kita saat dimana kemudian kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ada nafsu yang kedua, an-nafsul lawwamah, yang Allah sebut di awal surah Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Apa yang dimaksud dengan nafsul lawwamah? Inilah yang kebanyakan kita berada hari ini di titik ini, yaitu nafsu yang selalu hadir rasa sesal di saat kita taat kepada Allah, tapi di saat yang bersamaan masih juga berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Saat kita kemudian taat, lalu dosa dan maksiat dan bertaubat, timbul rasa sesal. Inilah yang disebut dengan an-nafsul lawwamah. Pun kita berharap mudah-mudahan boleh mungkin saja hari ini kita berada di titik ini, tapi semoga Allah hadirkan taubat sehingga pada saatnya beralih kepada an-nafsul mutmainnah. Lalu nafsu yang ketiga, dan ini yang kita mintakan di awal tahun, minta dengan Allah jauhkan dari nafsu yang satu ini, wal'auna 'alan nafsil ammarati bisu, nafsu, keinginan, dorongan untuk selalu berbuat dosa, maksiat, dan senang dengan dosa dan maksiat itu, sehingga tak ada keinginan dari dalam hati untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dorongan yang kita mintakan kepada Allah, agar jangan sampai kita jatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat yang berterusan, yang kemudian Allah tak hadirkan taubat sebelum kita wafat. Dosa-dosa yang kemudian boleh jadi akan membawa kepada su'ul khatimah atau penghujung kehidupan yang tidak baik. Karena itu di dalam kitab Al-Hikam, Imam Ibnu Athaillah mengatakan, di antara kiat untuk menghindarkan diri nafsu al-ammarah bisu ini, ketika mana ada dorongan untuk berbuat maksiat, ketika hati kita bertarung apakah melakukan dosa atau tidak dari maksiat itu, maka lihat mana yang paling berat nafsu kita itu untuk kemudian membawa taat kepada Allah, maka ikutilah nafsu tersebut. Ketika dorongan kita berat melakukan dosa daripada ingin melakukannya, maka ikutilah suara hati, berat kita untuk melakukan dosa dari perbuatan itu. Maka itulah jalan selamat, agar terhindar, ditolong, dibantu oleh Allah dari an-nafsu al-ammarah bisu. Yang terakhir, yang kita pintakan kepada Allah di awal tahun, agar kemudian sepanjang tahun ini selalu dalam lindungan, dalam riayah, dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah wal istighal bima yuqarribuni ilaika zulfa. Ya Allah, kami memohon kepadamu, sibukkan kami ya Allah dengan segala sesuatu yang mendekatkan diri kami kepadamu sedekat-dekatnya. Inilah puncak dari yang kita pinta. Setelah kita memohon, jauhkan ya Allah dari gangguan syaitan dan semua pengikut-pengikutnya. Tolong kami ya Allah mampu mengendalikan nafsu al-ammarah bisu. Maka buah dari itu ya Allah, sibukkanlah kami dengan segala sesuatu yang membuat kami dekat denganmu sedekat-dekatnya. Maka mengawali tahun seperti ini, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mari bersama kita berniat agar kemudian menjadi pribadi yang lebih baik dari hari-hari yang sebelumnya. Kalaulah di tahun sebelumnya masih banyak kelalaian, dosa dan maksiat yang kita kerjakan, kita berharap mudah-mudahan kedatangan tahun yang baru ini membawa semangat yang baru, spirit yang baru, taubat yang baru, untuk kemudian kembali kepada Allah dengan semangat beribadah lebih baik daripada sebelumnya, dengan semangat untuk menjauhi dosa dan maksiat dari sebelumnya, agar kemudian saat mana tiba waktunya, pada waktunya kembali kita akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, saat dimana kemudian malaikat Israel datang tanpa memberi kabar, kita semua dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan dianugerahkan taubat sebelum wafat. Mudah-mudahan panggilan Allah di dalam Quran surah Al-Fajr di penghujungnya itu adalah panggilan untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wad'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah.